Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam salam pada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang kita hormati Bapak kandidat doktor Yasmasa, Pak Ibu dosen, Bapak Ibu peserta lokakarya, guru PAI SD Kabupaten Agam. Saya sebut Kabupaten Agam, Pak Kemenak tadi Kabupaten Agam. Terdiri dari 4 kecamatan, saya tadi Ampet Koto, Banu Hampu, Sungai Pua, Malala. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Schedule kita, kami mungkin 1 jam ini berdua bulan ya. Jadi mungkin saya sedikit saja, nanti Pak Esman yang mempertajam nanti. Saya secara umum saja membahas etos kerja dalam Islam. Karena saya dikasih materi etos kerja, saya pikir-pikir judul pemanfaatan IT. Mungkin maksudnya sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita guru, dosen, siswa, kalau mengharapkan siswa memiliki soft skill dan hard skill, tentu gurunya harus memiliki soft skill, Pak Ibu ya. Jadi dalam penelitian 80% keberhasilan orang-orang sukses itu sebenarnya lebih banyak didorong oleh soft skill. Jadi kalau dilihat umpamanya pemain bola kaki, itu mereka itu lari mereka sama cepatnya itu Bapak Ibu. Tapi yang membedakan mana yang bintang dengan yang tidak bintang itu ya 80% ya adalah soft skillnya, bukan kecepatan larinya. Ada yang semangat latihannya kuat, semangat belajarnya kuat, refleksi dirinya, semangatnya kuat, tanggung jawab dirinya dalam bekerja kuat. Itulah orang-orang yang berhasil itu. Bapak Ibu, ada yang PNS, betul Bapak Ibu? Sudah PPG semua? Belum. Ada yang belum PNS, honorer. Jangan gara-gara perbedaan kita itu kita tidak bersemangat dalam mengajar. Karena tugas Bapak Ibu ini sangat mulia. Apa dasarnya kemuliaannya? 1, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Itu tinggi nilainya Bapak Ibu. Mungkin honor kita sedikit, tapi saya dapat pesan dari guru saya, bekerja saja dengan baik. Kalau seandainya kamu bekerja sudah melebihi dari standar kerja kamu, jangan sedih. Nanti Allah yang akan membalas. Tetapi sebaliknya, jika kita bekerja tidak serius, rendah dari standar yang diharapkan oleh undang-undang, maka ada caranya Allah akan mengambil gaji Bapak Ibu. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu. Kecil gurumu model itu pesan. Kalau lebih standar karajo Bapak Ibu dari gaji itu, seharusnya karajo aku model ikonya. Tapi lebih, jangan cemas, Allah akan ganti. Tidak dari gaji tapi dengan cara yang lain. Tapi kalau turun dari standar karajo, akibatnya Bapak Ibu,
Dengan cara lain Allah akan mengurangi rezeki awak. Agak kare ibu kan? Enggak kan? Nah itu sebenarnya bukan kapak, kami pun model itu. Kalau mengajar sebagai dosen, tidak ada penelitian, tidak ada pengabdian, tidak ada pengajaran baik, nanti diambil nikmat bapak ibu. Kok bukan ibu ambo mau ceritakan kan? Mungkin badan sakit-sakit dan sebagainya. Itulah. Itu saja pengantar bapak ibu ya. Ini banyak outline-nya. Mungkin yang pengertian apa itu etos kerja, apa yang menyebabkan orang memiliki etos kerja yang baik, apa tolak ukur dan ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja. Kemudian bagaimana Al-Quran dan hadis bercerita tentang etos. Dan terakhir ada contoh kisah yang diceritakan Nabi. Panjang dari outline-nya bro. Nanti saya potong-potong saja bapak ibu ya. Mana yang tidak penting saya tinggalkan. Secara bahasa ini tidak usah lah. Itu dipotong namanya itu bapak ibu ya. Apa yang dimaksud etos kerja? Suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh kemampuan. Bapak mengajar, gunakanlah seluruh kemampuan kita mengajar. Kemampuan kita standarnya bapak ibu. Karena kita berbeda kemampuannya. Ada yang sudah S2, ada kan bapak ibu, ada yang sudah S2 saya lihat ini. Ada bu ya. Siapa yang S2 tunjuk tangan? Baik. Banyak pak ya. Alhamdulillah. Kita tunggu S3. Kini kami yang S2 dodo lokal kini yang baru. S3 selokal. Ada yang sering ikut pelatihan, ada yang tidak ikut pelatihan, tapi bekerja saja bapak ibu sesuai kemampuan secara sungguh-sungguh. Mengerahkan seluruh kemampuan dan usahanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah. Itu yang etos kerja dalam Islam. Kita sungguh-sungguh bekerja memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita orang Islam, bekerja itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Kalau enggak tuh enggak ada ibadah awal karajo dari pagi sampai sore. Kalau enggak anggap ibadah, di mau ibadah awal bapak ibu, salat. Enggak khusus salat, semua orang salat. Ibadah khusus kita guru itu yang mengajar itu. Kalau mahasiswa mau katakan ibadah kalian adalah belajar. Kan khairukum man ta'allam wa 'allam. Sebaik kamu orang yang belajar dan mengajar. Jadi itu harus ditanamkan ke diri kita. Bekerja saya ini mencari rezeki untuk anak saya, ini ibadah ya Allah, tuntun saya gitu kalau orang Islam itu bekerja. Kalau pergi belajar, saya belajar ya Allah, tuntun saya mendapatkan ilmu ya Allah. Itu kalau kita cara orang Islam yang sebenarnya bekerja. Itu jangan kita dianggap oleh orang orang PAI itu pemale. Enggak Bapak Ibu, kita enggak pemalas. Kita bekerja keras. Dulu ambo mengajar di Serambi Mekah sebelum jadi dosen 3 tahun. Honor di situ 150.000 sebulan. Orang menganggap karena pesantrennya modern, uang sekolahnya mahal, gaji yang bos 1.500.000. Tapi ketika bakarajo, kamu nak mikir pitihnya tuh dong. Pengalaman ambo berinteraksi dengan anak, itulah buahnya ketika tes jadi dosen, pengalaman-pengalaman itu.
yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak selalu dibandingkan dengan uang. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin pengalaman Bapak Ibu banyak juga yang lain. Beko kalau mau contohkan ke Bapak Ibu, kok salah mau beko kan? Jadi contohkan kambo, tapi itu bukan mengatakan ambo lebih baik. Enggak, Bapak Ibu juga punya pengalaman. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai salah seorang di antara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqan, tekun, rapi dan teliti. Itu yang kita sebut profesional. Tapi kita profesional itu tidak full kita dalam Islam. Karena kalau disebut profesional, gajinya kan profesional loh kan. Tapi kalau kami yang honor, Pak profesional, Pak. Kan udah itu pertanyaannya. Pak kami ke profesional, Pak. Gaji itu 300 sebenarnya, Pak. Makanya dalam Al-Quran, orang itu bekerja tidak mesti profesional, tapi itqan. Kita tetap teliti, tetap semangat, walaupun kemampuan kita hanya seperti itu. Mengapa harus ada etos kerja itu? Untuk memberi semangat, pendorong, dan penggairah kita. Orang yang tidak punya etos kerja, semangatnya lemah. Orang yang tidak punya etos kerja, hitung-hitungannya materi. Orang yang tidak punya etos kerja, semangatnya itu mudah pudar. Jadi kita harus punya etos. Apa yang menyebabkan etos kerja itu tinggi? Ya, kalau kita ya agama. Ini kita sudah guru agama, tetapi pemahaman tentang agama kita mempengaruhi. Kalau orang memahami agama itu dengan benar, maka apapun yang dikerjakannya, dia pasti semangat. Karena dia sudah dari awal mengatakan pekerjaannya itu adalah ibadah. Agama, budaya, ini budaya kita yang perlu diperbaiki. Budaya tepat waktu, budaya bersih, budaya itu mempengaruhi kepada etos kerja. Kadang awal semangat kerja, latibo di kantor pagi-pagi, tapi lokal ndak ada berhasil, hilang juga kok semangat kan Bapak Ibu ya. Makanya harus budaya harus kita ciptakan. Sosial politik, kondisi lingkungan, pendidikan, Bapak Ibu sudah S1, S2 sudah berpendidikan. Motivasi intrinsik, motivasi intrinsik yang tadi itu. Apa tolak ukur etos kerja itu dalam Islam? Yang pertama mardatillah. Apa mardatillah? Keridhaan Allah. Jadi awak karajo beribadah saja Bapak Ibu 3 tujuan orang tuh. Yang paling tinggi mardatillah. Tujuan orang beribadah mendapatkan balasan di dunia. Ada enggak? Sedekah supaya dapat rezeki, itu balasan di dunia. Ikhlas, tapi yang paling rendah. Sembahyang tahajud supaya panjang umur, itu ikhlas paling rendah. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan di dunia tetapi surga. Ikhlas itu yang kedua. Itu yang paling nomor 2 tingkatan tujuan ibadah itu. Oh, tidak peduli lah mau dapat apapun ya ibadah. Kok ya ibadah merendahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah itu dilakukan tidak mengharapkan balasan di dunia apapun, tidak mengharapkan surga, tetapi ridho Allah. Itu harus berpengaruh kepada pekerjaan kita. Jadi nawak karajon ko ridho Tuhan atau tidak kok. Datang awak talambe, anak-anak lah masuk di lokal lah ribu-ribu, awak datang, ndak usah takut kepala sekolah, ikut karajon ko ridho Tuhan atau tidak itu. Itu orang yang punya etos kerja. Ini tidak peduli kepala sekolah itu, tidak peduli pengawas, tidak peduli Pak Sapam. Dia yang lebih penting bagi dia, ini kerajuan bahagia atau tidak kok menurut Tuhan. Itu ya ciri orang itu tolak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup.
memenuhi nafkah keluarga, memenuhi kepentingan amal sosial, memenuhi keperluan ibadah, mencegah kemungkaran. Itu orang-orang yang etos kerjanya tolak ukur, orang yang memiliki etos kerja yang baik. Apa ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja yang baik? Pertama, banyak kok. Memiliki jiwa kepemimpinan. Ini tidak dipengaruhi oleh orang. Itu orang ciri etos kerja. Dia bekerja, yang mempengaruhi dirinya itu dia. Saya datang jam 5-6 pagi ke sekolah itu bukan karena disuruh kepala sekolah, bukan karena saya mau diabsen, bukan. Karena saya punya tanggung jawab untuk hadir. Berarti dia sudah memimpin dirinya sendiri. Dia tidak dipimpin oleh orang. Itu contoh orang yang etos kerjanya tinggi, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang kalau terlambat masuk sekolah diberang kepala sekolah, ada kan? Besok Ibu kalau terlambat itu ada sanksi-sanksi di sekolah. Tidak ada ya. Karena waktu sama-sama apa tidak ada. Paling-paling diingatkan. Tapi rasa-rasa sagan datang lambat itu ada juga pada sekolah kan? Ada. Tapi yang lebih utama, jangan saya datang ke sekolah itu karena diri saya. Terima kasih PS. Kan itu masalahnya betul. Menghargai waktu ya, tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, mengajar itu kebaikan Bapak Ibu. Ingat, Ibu mengajar Al-Fatihah kepada anak SD. Ini contoh kebaikan Bapak Ibu ya. Yang seharusnya orang tuanya mengajar, tapi ibu yang mengambil alih. Ibu ajarkan bacaan Al-Fatihah itu baik-baik. Kan itu kurikulum PAI di kelas berapa tuh? Kelas 1 kan? Itu anak tidak pandai baca Al-Fatihah, pandai deh ibu membaca Al-Fatihah. Seumur hidup dia membaca Fatihah dari ajaran ibu, itu mengalir pahalanya Bapak Ibu. Itu. Makanya ambo kalau di rumah anakmu esok kelas 1 SD ambo sahur ambo contoh lo maja Fatihah malam mau tanya, coba Fatihah nak, coba Fatihah baca nak, coba baca Fatihah salah anakku panjangnya. Soto ambo sebagai orang tua. Tapi banyak orang tua tidak ngertinya. Padahal ibu sudah ngajar itu kebaikan Bapak Ibu. Selagi dia sholat seumur hidupnya, dia akan mendapatkan, ibu akan mendapatkan kebaikan. Itu contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi ini banyak contoh ciri-cirinya, nanti saya baca, ibu baca saja nanti ya. Nah, dalam bekerja Bapak Ibu, niatnya ikhlas, akhlak mulia, usaha yang baik, memenuhi hak Allah dan manusia, menghindari transaksi haram, tidak makan harta orang lain, itu etika itu. Ini ayat-ayat yang mengatakan yang saya sampaikan itu, ini dasarnya faid. Jadi kita bekerja itu harus semangat karena memang Al-Qur'an yang menyuruh kita. Fa idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah sholat, fantasiru fil ard. Bapak Ibu mengamalkan ayat ini. Jadi ketika melangkah dari rumah, ya Allah, saya mengamalkan perintahmu ya Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Saya berangkat ya Allah, selamatkan saya dan anak keluarga saya. Udah gitu. Jadi bekerja itu semangatnya harus semangat lillah. Kan itu ya. Lillah. Minallah. Rezekinya dari Allah. Lillah, maka rezekinya nanti dari Allah. Qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah kamu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, Allah akan melihat pekerjaan. Jadi Tuhan mencari, itu yang berkatakan tadi, yang mencari karajo awak ya, ndak kapal sekolah dong. Tuhan fasayarallah, Allah, Rasul dan orang mukmin melihatmu. Orang mukmin itu kepala sekolahnya oke lah. Tapi yang pertama dalam diri yang melihat amalan kita adalah Allah. Itu surat At-Taubah ayat 105. Surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka dihun ila rabbika kadhan. Engkau bekerja keras mencari Tuhanmu, menemui Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemui Tuhan itu. Hadis Nabi,
tidaklah ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari tangannya sendiri. Jadi Nabi Daud itu bekerja keras. Bacalah kisah Nabi Daud. Dia bekerja keras, ya. Nah, jadi oleh sebab itu tetap timbulkan kesadaran kita, semangat kita, gaji kita tetap semangat. Nah, awak alun PPG le dapat bahagia semangat, tetap semangat. Awak alun S2 le dapat tetap semangat. Karena dengan semangat ibu bekerja karena Allah, saya yakin jalan kebaikan akan dibukakan oleh Allah. Itu semangat motivasi. Ini saya kayak motivator jadinya nih, menyampaikan materi. Karena materinya materi motivator ini. Gimana lagi ya Pak Desman ya? Semangat ya, kemampuannya ditingkatkan, komitmennya diperkuat, inisiatif bekerjanya jangan tunggu-tunggu. Inisiatif Bapak Ibu. Yang bisa kacek Pak Kemenak tadi. Coba lah pikiran kalau sabantala yo kecek Pak Kemenak tadi SD negeri ndak ada oleh muridnya kemana Bapak Ibu lah. Nah, inisiatif kita apa? Coba kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa mempertahankan yang orang tuanya bersemangat masukkan pondok tahfiz lah, latihan keagamaan lah. Dulu mu pernah bagi pelatihan di di Peninggahan. Mukecean SD ko mantap terbukti SD Bapak Ibu kalau tidak diperkuat nilai-nilai keagamaannya, ambo yakin suatu saat akan ditinggalkan oleh orang tua. Inilah terbukti SD, SMP. Nah itulah, ini butuh inisiatif Bapak Ibu. Kalau ditunggu dari Kemenak, dari pemerintah, nak ada Bapak. Karena aturan negara gitu, kok kan enggak. Sekolah itu ya itulah kurikulumnya. Nah itulah. Kemudian produktif, meningkatkan proses ya, kemudian wawasan kita tambah. Itu cara kita meningkatkan etos kerja. Nanti saya share saja materi. Terakhir ini Bapak Ibu, ini sebelum Pak Yasman, ini ada kisah nih, dalam sebuah kisah. Ini ada seseorang sedang berjalan melalui tempat Rasulullah. Orang tersebut sedang bekerja dengan giat dan takas. Nah, mungkin kalau di kampung awak ada orang mengalih-ngalihan itu, adonan mengalih kalau di komplek Ambo tuh tengah malam Bapak Ibu berbunyinya jagung manis ya. Kacang abu malam tuh Bapak Ibu. Tengah malam, kalau siang mungkin dek siang tahu jadi komplek orang Karajo mungkin malamnya udah masuk. Jadi mau kecean ke orang rumah Bali lah itu ke 10.000 Bali, padahal tidak makan dia, cuma sangat karena ada model itu orang Bakarajo mencari tidak perlu merendahkan orang tuh. Kalau rezeki kan dari Tuhan, tidak perlu merendahkan orang. Bali. Kayak itulah. Lalunya dari depan Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, andai kata bekerja semacam orang itu dapat digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya. Jadi seolah kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang mengalih-alih itu tuh ya Rasulullah, orang yang ngaji mah jadi guru honorer tuh ya Rasulullah, kira-kira model itu ya. Karajo dari pagi sampai sore honor sekian ya Rasulullah. Kan masuk ada enggak? Masuk enggak? Masuk, ada masa enggak masuk. Yang enggak honorer pun masuk, yang awak PNS kok masuk jo. Ya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau wahai sahabatku, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu juga fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu juga fisabilillah.
Demikian saja, nanti kalau ada tanya jawab kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pemaparan materi dari Bapak Charles. Nanti Ibu dan Bapak simpan dulu mungkin pertanyaannya jika ada atau mungkin tanggapannya. Sekarang kita lanjutkan dulu kepada pemateri berikutnya. Kita persilakan kepada Bapak Lesmana. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur.